ungkapkanlah segala yang tersembunyi di dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan hidup kami. Singkapkan bila ada yang salah, Roh Kudus Jamah hatiku. nyatakan yang kau mau. Nyatakan yang Hati kau kami terbuka Tuhan. selidiki Hatiku singkapkan bila ada yang salah, Roh Kudus jamah hatiku. Hati yang hancur Tuhan, kau berkenan. kami semua Dan kau cari, haleluya. temukanlah Hati yang berkenan, temukan di hidupku. Lebih dari segala yang ada dalam dunia ini Tuhan. melebihi Haleluya. Perkenananmu itu yang utama. Ku mau taat dan Kau mau bertobat Tuhan. Menyenangkanmu tujuan hidupku. Hati yang hancur Kau berkenan. Biar Kau temukan dalam setiap pribadi kami Tuhan. hati yang taat, yang kau cari. Temukanlah hati yang berkenan. Temukan di hidupku. Melebihi gemerlapnya dunia. Perkenananmu Tuhan, itu yang utama. Ku mau taat, ku mau bertobat. Menyenangkanmu tujuan hidupku. Saya jemput jemaat bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan. Kau berkenan, hati yang taat, yang Kau cari. Temukanlah hati yang berkenan. Temukan di hidupku. Biar Kau dapati kami berkenan Tuhan. Setiap yang datang pagi ini Tuhan, taat, setia Tuhan. Setiap yang datang tanpa kecuali Tuhan. Perkenananmu itu yang utama. Ku mau taat, ku mau bertobat. Menjadi doa setiap pribadi pujian ini di hadapan Tuhan kita yang tahu segalanya. Haleluya. Hati yang hancur Kau berkenan. Hati yang taat, yang Kau cari. Temukanlah hati yang berkenan. Temukan dalam hidup kami. Temukan
Menyenangkanmu Tuhan. menyenangkanmu tujuan hidupku. Katakan ku mau taat. Ku mau bertobat. Menyenangkanmu. Ku mau taat Tuhan. Taat. Ku mau bertobat. Menyenangkanmu tujuan hidupku. Kami sembah Mu yang hidup penuhiku. Datang Urapiku. ku siap berikan kuasamu. Hidupku bagi Rohmu yang hidup. Rohmu yang hidup penuhiku. Datang urapi setiap kami. Urapi. Kami siap terima kuasa-Mu Tuhan. Ku siap terima kuasa-Mu. Hidupku bagimu. Hidupku bagimu Tuhan. Hidupku bagimu. Buka hatiku Tuhan. Buka hati untuk jamaatmu. Berserah kepadamu. Di hadiratmu Kau ambil alih seluruh hidupku. Biarkanmu menyembahmu. Bukan haleluya. Berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih hidup kami Tuhan. Seluruh hidupku biarkanmu menyembahmu. Biarkanmu Tuhan. Biarkanmu hanya menyembahmu. Biarkanmu Segala puji syukur kepada Allah yang hidup, Allah yang memberikan kepada kami pengertian, Allah yang bersedia untuk kami alami, sehingga kami tidak hanya mendengarkan khotbah tentang Engkau, tapi kami mengalami Allah yang dikhotbahkan itu, Allah yang dibicarakan itu. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini ya Tuhan, kami buka pikiran hati kami untuk kembali mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, urapilah kami. Biarlah kami boleh mengalami tuntunan roh Allah yang nyata, sembari kami boleh mendengarkan firman-Mu, bahkan dalam perjalanan hidup kami sehari-hari. Sebab hanya dengan demikian kami akan disebut orang-orang yang berbahagia, yang mendengar dan melakukan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Di nama Tuhan, tentu kabar kita semua baik. Tuhan memberkati kita, Tuhan mengasihi kita.
tak kekurangan sesuatu pun yang indah dan baik setiap orang yang boleh berharap kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan tema hidup oleh Roh berbuah kebaikan dan kesetiaan. Saya ingin mengajak kita semua kembali membaca ayat dasar kita dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22. Galatia pasal yang kelima ayat 22 dan 23. Demikian firman Tuhan. Namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Puji nama Tuhan. Buah roh adalah kesetiaan, kebaikan, dan salah satunya juga kesetiaan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bicara soal kebaikan dan kesetiaan. Ada banyak ayat firman Tuhan yang menunjukkan bahwa tolok ukur setiap orang percaya bukanlah manusia, bukanlah kebaikan manusia, bukanlah kesetiaan manusia. Sebagaimana khotbah-khotbah saya pada hari-hari yang lalu, bahwa kualitas yang ditampilkan oleh kemanusiaan itu tipis adanya. Ia mudah hancur, ia mudah retak, ia mudah patah. Bagaimana ketika kita bicara soal kasih manusia ada batasnya. Bicara kita soal kebaikan dan kemurahan hati, kebaikan, kesabaran dan kemurahan hati manusia ada batasnya. Demikian juga dalam hal kebaikan dan kesetiaan. Manusia tentu adalah manusia yang bisa berbuat baik. Manusia tentu adalah manusia yang bisa setia. Tetapi kesetiaan dan kebaikan manusia tidak akan pernah melampaui kebaikan dan kesetiaan Allah. 1 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-34. 1 Tawarik pasal 16 ayat 34. Seringkali kita tanpa menghafal ayat ini, tanpa tahu letaknya di mana, kita tahu kata-kata firman Tuhan ini. 1 Tawarik pasal 16 ayat 34. Tolong ditampilkan. Satu Tawarik pasal 16 ayat 34. Maaf. 1 Tawarik pasal 16. Saya salah catat ya. 1 Tawarik pasal 16 ayat 3 dan 4. Maaf. Oh, salah catat juga Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Maafkan saya. Ya, rupanya 34 tidak ada. Saya tidak lihat lagi. Ya. Isinya seperti ini. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dari satu ayat ini kita diberitahu bahwa Tuhan itu baik dan kasih setianya itu untuk selama-lamanya. Maka kalau ditanya buah roh tentang kebaikan dan kesetiaan ukurannya seperti apa gitu ya. Maka ukurannya tidak lain dan tidak bukan adalah ukuran Tuhan sendiri. Ukurannya tidak lain dan tidak bukan adalah sifat Tuhan sendiri. Baiknya seperti apa? Sama seperti Tuhan baik. Setianya seperti apa? Sama seperti Tuhan setia. Maka
sekali lagi akan membuat kita, Pak, targetnya jangan jauh-jauh. Ya. Jangan jauh-jauh, Pak. Kita mau niru orang tua kita aja yang baik, orang tua kita aja yang setia. Saya masih bergumul lah, apalagi meniru Tuhan. Targetnya jangan jauh-jauh, Pak. Contohnya jangan Tuhan. Contohnya manusia saja. Targetnya menjadi manusia saja. Bapak Ibu sekalian, mau saya juga demikian. Tidak usah berpikir terlalu atau punya target yang terlalu tinggi. Tapi soal kualitas hidup, Tuhan Yesus pun menargetkan yang sama. Itu masalahnya. Maka lebih baik saya tidak mengikuti apa mau saya, tapi saya mau mengikuti maunya Tuhan. Bukankah Tuhan berkata, hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu sempurna. Betul. Tidak berkata hendaklah kamu sempurna, sama seperti Pak Andreas sempurna, sama seperti Pak Titi sempurna, misalnya begitu. Ukurannya bukan manusia, tapi ukurannya adalah Tuhan. Hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Ada lagi firman Tuhan katakan, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu murah hati. Ukurannya Allah lagi, bukan manusia. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti siapa? Sama seperti pendeta Lukas murah hati, bukan. Hendaklah kamu murah hati sama seperti siapa? Sama seperti Pak Sanmin murah hati, bukan. Tapi hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu itu murah hati. Jadi Tuhan Yesus pun mencontohkan target yang sangat sempurna, yaitu Allah sendiri. Tidak ada yang lain. Maka kalau kita ditanya, baik seperti apa Pak? Setia seperti apa Pak? Maka kita semua sepakat, baik seperti Tuhan baik. Setia sama seperti Tuhan setia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, maka penilaiannya bukan penilaian manusia, tapi penilaian Allah. Hari ini kita akan belajar dari sebuah perumpamaan di mana Allah berkata kepada hamba-hambanya tentang kebaikan dan kesetiaan. Matius pasal 25 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-25. Matius pasal 25 ayat 14 sampai 25. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, dan seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. 5 talenta telah Tuan percayakan kepadaku. 5 talenta, perhatikan kata-kata ini ya. 5 talenta telah Tuan percayakan kepadaku dan aku telah menghasilkan 5 talenta. Maka kata Tuan itu kepadanya. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tuhan menilai hamba yang memberikan 5 talenta tadi apa? Hambaku yang baik dan setia.
Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta, itu katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Sekali lagi, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Next. Kita baca bersama-sama lagi. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Wah, ini hamba yang unik ini ya. Kalau dua hamba tadi berkata, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihatlah, aku mendapatkan laba 5 talenta. Yang 2 talenta Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihatlah, aku laba 2 talenta. Harusnya kita menanti yang satu ini akan berkata, Tuhan, 1 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihatlah, aku laba 1 talenta. Harusnya kalau yang 1 talenta ini bicara demikian, ia akan mendapatkan kata-kata yang sama. Hai hambaku yang baik dan setia. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau setia dalam tanggung jawab yang kecil, aku akan mempercayakan kepadamu yang lebih besar. Masuklah dalam perhentian. Sama seperti yang lain. Tetapi 1 hamba ini unik. Dia berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur. Dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Next. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Sampai di situ pembacaan kita, karena hamba yang ini tidak akan disebut sebagai hamba yang baik dan hamba yang setia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hamba yang menerima 1 talenta tadi berkata, Tuhan, aku tahu Tuhan adalah manusia yang kejam. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada masa zaman Yesus hidup, masih dikenal adanya tuan-tuan tanah. Dan tuan-tuan tanah itu mempekerjakan budak-budaknya untuk menggarap ladangnya. Dan pada masa itu tidak jarang tuan-tuan tanah itu memang kejam. Mereka itu memungut hasil dari apa yang dikerjakan oleh budak-budak mereka. Mereka itu tidak menanam, tetapi mereka menuai. Mereka itu mendapat hasil dari apa yang mereka tidak kerjakan, sebab yang mengerjakan tanahnya adalah para budaknya. Ada sebuah gambaran yang keliru kalau menyatakan Tuhan itu sama seperti manusia. Meskipun kita mengetahui seorang anak akan melihat Allah Bapaknya dengan gambaran bapak dan ibunya, mamanya yang ada di muka bumi ini. Ya, berapa kali dalam pengalaman saya mendapati ada orang-orang yang sulit sekali untuk menerima Allah itu penuh kasih. Sesuatu yang gampang diterima orang lain, tapi ya sulit untuk menerimanya. Sulit Pak, saya mau menerima Allah itu kasih. Kenapa ya Pak? Dan seringkali saya mendapati karena dia mengalami masa pendidikan, masa kanak-kanaknya, ketemu dengan orang tua yang kejam, ketemu dengan para pengasuh dan dengan nenek kakeknya yang tidak menunjukkan belas kasih sama sekali kepadanya. Baik
baik papa mamahnya sama-sama keras, baik kakek neneknya sama-sama kuat marahnya. Hingga kemudian ia menjadi sulit untuk mengenal Allah yang penuh kasih. Yang ia lihat adalah Allah yang keras, Allah yang penuh dengan kekejaman. Tapi dari perumpamaan ini kita diberitahu bahwa kalau seseorang mengukur Allah dari sifat manusia yang terbatas itu tidak match, tidak sinkron. Manusia bandingkanlah dengan manusia. Kalau manusia duniawi aja tidak bisa dibandingkan dengan manusia rohani. Sebab dikatakan dalam firman Tuhan, hanya manusia rohanilah yang bisa menilai semuanya itu. Kamu yang masih butuh susu dan makanan ringan, kamu tidak bisa menilai semuanya itu. Kalau manusia rohani saja tidak bisa dinilai dengan manusia duniawi, apalagi manusia duniawi digunakan untuk menilai Allah, tidak bisa. Maka kalau ada Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari sekalian punya pengalaman di masa pendidikan orang tua kita seringkali penuh dengan keterbatasan. Orang tua kita tidak selalu bisa menunjukkan cerminan Allah di dalam hidupnya. Hari ini kita diberitahu, jangan ukur Allah dari apa yang kau terima dari orang tuamu. Allah itu tidak kejam. Allah itu tidak sadis. Allah itu tidak memungut di tempat yang ia tidak menuai. Allah itu tidak mengambil dari apa yang ia tidak tanam. Sebab kita diberitahu Allah itu turut bekerja. Tidak ada dalam kisah yang lain kecuali di dalam Kristus Yesus kita melihat Allah yang peduli pada manusia. Sehingga ia harus mengutus anaknya yang tunggal, yang setara dengan Allah itu untuk turun ke dunia. Itulah Allah. Itulah Allah yang sebenarnya. Tapi kalau kita bertanya, tapi kok rasanya saya sulit ya Pak menerima, merasakan dan mengalaminya. Hari ini firman Tuhan berbicara kiranya membukakan hati kita semua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang punya satu talenta ini berkata Allah itu kejam. Sehingga ia kemudian masuk dalam sesuatu yang disebut sebagai berprasangka tidak baik kepada Tuhan. Kenapa seseorang itu terhalang untuk dapat penilaian baik dan setia dari Tuhan? Satu, orang itu tinggal dalam prasangka buruk kepada Tuhan. Ia selalu berawas-awas dengan Tuhan. Ia selalu curiga dengan Tuhan. Ia selalu tidak punya pandangan positive thinking kata orang kepada Tuhan. Ia mix begitu. Kalau ia terima kebaikan, ia bersyukur Tuhan engkau baik. Tapi suatu saat ia terima keburukan, ia berkata Tuhan kamu tidak konsisten, membuat aku bingung. Kalau begini apakah aku bisa berkata engkau baik Tuhan? Kalau keadaanku begini apa aku bisa berkata engkau peduli sama aku Tuhan? Perasaannya menjadi kacau. Sehingga ia bisa berkata Allah itu baik, Allah itu juga kadang-kadang tidak baik katanya. Meskipun tidak diakui tetapi dalam hatinya tersimpan hal seperti itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang yang berprasangka buruk kepada Allah tidak akan pernah menjadi orang yang sama baiknya dan sama setianya dengan Allah. Ya, perhatikan baik-baik. Orang yang berprasangka buruk kepada Tuhan tidak akan pernah mampu berbuat baik dan berbuat setia sama seperti Tuhan. Tidak akan pernah mampu. Jangankan penilaian Tuhan tentang baik dan setia, orang itu pun akan tidak mampu melakukannya. Kenapa? Bukankah firman Tuhan berkata,
Barang siapa ada kasih, ia tidak ada ketakutan di dalam kasih. Tapi barang siapa ada ketakutan, kasihnya belum sempurna. Apa artinya? Kalau orang itu berprasangka kepada Tuhan, artinya dia itu tidak mengasihi Tuhan, belum mengasihi Tuhan. Kalau orang berprasangka kepada Tuhan, artinya ia belum mengenal Tuhan. Mungkin ia tahu Tuhan, tetapi ia tidak mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Yang muncul bukannya kasih, bukannya percaya, yang muncul adalah ketakutan. Sebab ungkapan selanjutnya dari hamba yang punya dipercaya 1 talenta ini adalah, aku takut maka aku memendam atau mengubur talenta yang Tuhan berikan itu di dalam tanah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, timbul rasa takut. Kalau kita bertanya, kalau takut sama Tuhan harusnya lakukan perintahnya dong. Kalau takut sama Tuhan, yang 25 talenta aja mengembangkan talentanya, berbuahkan 5 dan 2 talenta. Kamu yang 1 talenta, kenapa takut? Kalau takut macam apa? Kalau takut sama Tuhan harusnya kamu mengembangkan, kamu taat perintahnya. Rupanya dia takut terhadap prasangkanya sendiri. Bahwa jangan-jangan kalau ia mengalami kegagalan, ia akan dituntut yang tidak-tidak. Jangan-jangan kalau ia tidak bisa memberi 5 talenta, ia tidak akan dipuji sama seperti yang lain. Jangan-jangan kalau ia tidak bisa menghasilkan 2 talenta, ia tidak akan diperlakukan seperti yang lain. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, orang seringkali berpikir, aku tidak perlu berbuat apa-apa. Standar saja, tidak usah berpikir macam-macam. Kita ini kan tidak sebaik orang itu. Hidup biasa-biasa saja, tidak usah terlalu banyak mikirin pekerjaan Tuhan. Kenapa? Kita kan tidak dikasih kemampuan seperti ibu itu. Tidak usah terlalu sungguh-sungguh sama Tuhan. Tidak usah menunjukkan kerajinan kepada Tuhan. Tidak usah, kita kan tidak diberi Tuhan sama seperti saudara itu. Akhirnya yang penting baik saja, yang penting setia saja. Tapi tidak usah terlalu baik, tidak usah terlalu setia. Oh maaf Pak Andi, katanya kemarin waktu fellowship tidak boleh ketuk ini ya Pak, saya ketuk biasaan Pak. Tidak usah terlalu setia. Akhirnya hidup biasa-biasa saja. Ibadah biasa-biasa saja. Yang penting datang ibadah. Memuji Tuhan tidak perlu seperti, itu kan Pak Heri. Kita tidak seperti Pak Heri. Nanti kalau kita itu muji Tuhan sungguh-sungguh, apa kata orang? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, padahal Tuhan berkata, yang baik 5 talenta kembali 5 talenta. Untung 5 talenta. Yang 2 talenta untung 2 talenta. Yang 1 talenta Tuhan tidak tuntut untuk memberi 2. Yang 1 talenta Tuhan tidak tuntut untuk memberi 5. Yang ada padamu. Yang seturut dengan kemampuan yang Tuhan percayakan kepadamu. Artinya apa? Tuhan artinya kalau aku bisa mengembangkan 1 talenta, aku akan menjadi orang yang baik dan setia. Betul. Sayang, perumpamaan ini memang tidak bicara di sana. Perumpamaan ini tidak mengajar kenyataan bagi setiap orang, bahwa betapa orang itu tidak tahu bahwa Tuhan tidak menuntut lebih dari apa yang dipercayakan kepadanya.
ada orang, gerejamu, ada gereja yang sedang menggumulkan untuk pembangunan gereja. Kamu nyumbang berapa? Oh, jangan tanya begitulah sama saya. Saya ini kan ekonomi lemah. Tanya begitu sama yang ekonomi kuat. Kalau saya sih nyumbang doa saja. Kadang-kadang kata-kata nyumbang doa itu hanya klise, enggak berdoa. Biasanya enggak berdoa memang gitu ya. Biasanya enggak berdoa. Nyumbang berapa? Padahal kita tidak dituntut untuk mereka yang mampu menyumbang miliaran. Karena kita tidak mampu nyumbang itu. Kita tidak mampu bagi mereka yang nyumbang ratusan juta, puluhan juta, jutaan. Mungkin kita hanya bisa menyumbang 50.000. Itu sudah sangat-sangat keluar dari kekurangan kita. Malu Pak, yang lain jutaan. Tuhan tak pandang itu. Yang Tuhan pandang adalah apakah kamu itu akan disebut baik dan setia atau tidak. Kalau itu keluar seturut dengan kemampuanmu, sebagai bentuk sayang cinta kepada Tuhan, bukan karena takut, tapi cinta kepada Tuhan, Tuhan akan menyebut kita juga hamba yang baik dan setia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dua penyakit ini, berprasangka buruk kepada Tuhan. Yang kedua, takut untuk mengembangkan potensinya, mengubur potensinya. Memang ia tidak menjadi jahat, memang ia tidak menjadi orang yang menghambur-hamburkan satu talenta untuk kepentingan dirinya. Ia hanya mengubur saja. Ia tetap orang baik, tetapi tidak mau baik lebih lagi. Ia mungkin orang yang setia, tetapi tidak mau setia lebih lagi. Ia menjadi orang yang standar, yang biasa-biasa saja. Tidak pernah mau mengembangkan dirinya seturut dengan apa yang Tuhan percayakan di dalam hidupnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak khotbah soal talenta hari ini, meskipun ayatnya menggunakan ayat talenta. Tapi saya mau mengatakan tentang penilaian apa yang baik dan yang setia itu dari Tuhan. Maka kita bertanya sekarang, ada apa dengan orang yang menerima 2 talenta, hamba yang menerima 2 talenta dan 5 talenta? Kok mereka itu siap gerak? Aku percayakan 5 talenta, kembangkan ya, siap Tuhan. Aku percayakan 2 talenta, kembangkan ya, siap Tuhan. Tidak menguburnya, tapi mengembangkannya. Kenapa? Kenapa? Ada apa dengan mereka? Kok enggak seperti yang 1 talenta tadi, yang berpikir tentang Tuhan yang jahat, Tuhan yang kejam, yang kalau dipikir-pikir, wah benar juga nanti yang untung Tuhan sendiri. Oh, aku berbuat baik, yang untung Tuhan, yang senang Tuhan, aku enggak senang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa? Itu adalah pertanyaan besar kita. Kenapa yang 2 talenta, yang 5 talenta siap gerak kepada Tuhan? Pada bulan misi kemarin, saya berkhotbah tentang bahwa di dalam Alkitab, Tuhan meminta setiap orang yang mau mengikut Dia itu berpikir panjang. Ya, ada orang berbondong-bondong, orang banyak mau ngikut Tuhan. Tuhan berkata, stop. Kalau kamu tidak membenci ayahmu dan ibumu, tidak membenci saudara-saudaramu, kamu tidak layak ikut aku. Saya tidak berkhotbah soal itu ya, tapi artinya bukan membenci dalam arti bapaknya dipukulin, enggak ya. Artinya kurang mengasihi dibandingkan mengasihi Tuhan. Tuhan itu yang utama dibandingkan orang tua maupun saudara-saudara. Yang kedua, Tuhan berkata, kalau kamu tidak memikul salibmu, kamu tidak layak untuk mengikuti aku. Lalu Tuhan ceritakan, masakan ada orang mau membangun menara, dia tidak membuat perhitungan, apakah dananya cukup? Jangan-jangan nanti kalau dia bangun sampai di tengah-tengah lalu tidak diteruskan, tidak sampai jadi, orang mengolok-olok, dia memulai tapi tidak bisa menyelesaikan.
Itu perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan. Masakan orang mau berperang, pasukannya 10.000, pasukan lawan 20.000. Masakan ia tidak berhitung apakah ia bisa menang atau enggak dengan kekuatannya itu. Kalau ia tidak merasa yakin bisa menang, ia akan membuat perundingan dengan lawannya supaya terjadi perdamaian dan tidak perlu perang. Dan tidak perlu perang. Tuhan itu meminta setiap orang, kalau kamu mau ngikut aku, pikir panjang. Serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Pikir panjang. Mau pikul salib enggak kamu? Mau menyangkal diri enggak dalam bagian ayat yang lain? Mau menyangkal diri enggak? Tetapi begitu berkata sama seperti Petrus, aku mau mengikut Tuhan. Kamu tidak mau meninggalkan aku Tuhan, kepada siapa lagi aku harus pergi? Perkataanmu adalah perkataan kehidupan. Petrus mengalami Tuhan. Ia mau tetap mengikut Tuhan, ia tidak mau meninggalkan Tuhan. Kalau begitu jawabannya sekarang setelah mengikut Tuhan harus sederhana. Jawaban mengikut Tuhan itu sederhana. Kalau tadi sebelum mengikut Tuhan pikir panjang, tetapi kalau sudah memutuskan saya ikut Tuhan, mesti sederhana. Apa? Tidak terlalu banyak minta pengertian, understanding. Tidak mencari pemahaman. Kalau Tuhan perintahkan, pergi ke kanan, pergi ke kiri, pergi ke depan. Sama seperti sama seperti Paulus. Yang ketika diminta oleh Roh Kudus, jangan menginjil di Asia, tidak menginjil di Asia. Kemana Tuhan? Pergi ke Makedonia, Tidak tanya kenapa Tuhan? Asia ini strategis loh Tuhan, tidak. Kalau sudah mengikut Tuhan, jawabannya adalah siap Tuhan laksanakan. Dan orang yang bisa berpikir begini ini sama seperti orang yang 2 talenta dan 5 talenta tadi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada apa dengan hamba yang menerima 2 talenta dan 5 talenta? Mereka adalah orang-orang yang dalam pengalaman-pengalaman orang-orang yang mengikut Tuhan, mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mengenal dan mengalami Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang sungguh bukan hanya tahu, tetapi hidup bersama dengan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya rindu Tuhan itu tidak hanya kita percakapkan. Roh Kudus itu tidak hanya kita dengarkan dalam khotbah, tetapi Tuhan itu kita alami. Saya rindu dan dalam doa saya setiap saat jemaat Tuhan di Gereja Isa Al-Masih Pontianak yang Tuhan percayakan dalam pundak penggembalaan saya dan kami para rohaniwan adalah jemaat yang tidak hanya tahu tentang Roh Kudus, bukan hanya percaya tentang Roh Kudus, tetapi mengalami Roh Kudus itu. Kalau orang bisa berkata siap tanpa banyak bertanya, adalah orang yang percaya. Kalau orang yang bisa berkata, aku lakukan kehendak-Mu Tuhan, tanpa banyak alasan, adalah orang yang sungguh kenal dan mengalami Tuhan dalam hidupnya. Mari kita perhatikan sebuah lagu pujian yang ditulis, dinyanyikan oleh Jacqueline Selose. Lagu pujian ini pernah beberapa kali kita nyanyikan termasuk di ibadah MPD, ya.
Lagu pujian ini bicara tentang meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap percaya dan mengucap syukur. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun Tuhan tak menolongku, meski duri dalam dagingku, ku tetap percaya dan mengucap syukur. Saya tidak bisa nyanyikan dengan baik Bapak Ibu sekalian. Hanya Pak Andi yang bisa nyanyikan itu, dan Bu Nancy dan Pak Herianto. Ku tetap percaya dan mengucap syukur. Coba kalau kita nyanyikan lagu itu ya, lagu pujian itu. Hanya orang yang kenal Tuhan akan sungguh-sungguh disentuh oleh kata-kata pujian itu. Kalau udah nolong, yang ngucap syukur, kok aneh? Bukankah kalau udah ditolong Tuhan itu patut dipertanyakan Tuhan itu baik atau enggak? Wah, yang nyanyi, yang ngarang ini salah ini. Kalau Tuhan taruh duri dalam daging kita, ku percaya sama Tuhan, enggak masuk akal. Enggak masuk akal. Itu tuh kalau Tuhan taruh duri dalam daging kita, kita patut mempertanyakan Tuhan itu ada atau enggak. Kalaupun dia ada, apakah dia peduli atau tidak. Tetapi pencipta lagu ini, Jacqueline Selose mungkin saya kurang tahu, dan yang saya tahu dia menyanyikan lagu pujian ini. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, meskipun doaku belum terjawab, meskipun dagingku habis lenap, apa katanya? Ku tetap percaya dan mengucap syukur. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, satu lagi, doa dari seorang yang jenazahnya sampai sekarang tidak membusuk, namanya Padre Pio. Padre Pio dalam masa hidupnya dia pernah menulis sebuah doa, dan doa itu dilakukan menjadi sebuah pujian dengan judul Stay With Me Lord. Tinggal bersamaku Tuhan. Dia berkata, Tuhan, tinggallah bersamaku. Aku tidak mencari pengertian tentang Engkau, hanya tinggallah bersamaku. Tuhan, tinggallah bersamaku. Aku tidak mencari sukacita dan berkat-Mu, hanya tinggallah bersamaku. Tuhan, tinggallah bersamaku. Aku tidak mencari proof, bukti. Aku tidak mencari bukti, tetapi tinggallah bersamaku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman bersama dengan Tuhan membuat orang percaya dan melakukan kehendak Tuhan, dan dengan demikian ia menjadi baik dan setia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seorang guru sekolah minggu saya, ada banyak cerita yang saya masih ingat. Salah satunya adalah namanya Tante Hing, ya, Tante Hing. Saya biasa memanggil beliau begitu. Beliau sudah ada di surga sekarang bersama-sama dengan Tuhan. Tante Hing ini pernah bercerita, waktu saya datang ke gereja, seperti biasa saya hendak beribadah, tapi tiba-tiba di depan gereja saya itu melihat, merasakan, meskipun gerejanya sama, tidak, lampunya juga tidak yang sangat terang atau bagaimana, tapi saya merasakan hadirat Tuhan. Sampai dia berkata, dari depan gereja ke tempat duduk dia merangkak. Tante Hing itu orang yang gemuk, ya, gemuk badannya, guru sekolah minggu yang baik. Sampai dia merangkak ke tempat duduknya. Dan saat itu ketika ia mengalami itu, katanya, saya tidak pernah lagi untuk bertanya. Sejak peristiwa itu saya tak pernah lagi punya pertanyaan tentang Tuhan, apakah baik, apakah Tuhan jahat. Yang saya tahu Tuhan itu baik. Saya memang
Mungkin dia bukan orang yang mengerti tentang banyak doktrin kekristenan. Tidak paham untuk menjelaskan dengan orang-orang yang berdebat. Tapi ia tahu Tuhan itu ada dan aku percaya. Sebab ia menyentuh aku. Ia bekerja di dalam diriku. Di tempat ini seseorang melihat mimbar. Dia datang ke gereja. Dia hanya lihat mimbar itu. Datang seperti biasa. Tidak ada maksud apa-apa. Ke gereja untuk ibadah. Datang. Lalu dia lihat ke arah itu. Tiba-tiba air matanya meleleh. Menangis tanpa sebab. Bukan sedih, tapi diliputi sukacita Tuhan. Diliputi dengan hadirat Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, apakah orang seperti ini akan lagi berdebat soal Tuhan yang baik, yang tidak baik? Enggak, karena dia mengalami Tuhan. Apakah kamu berdebat soal Roh Kudus itu masih berkarya atau tidak? Enggak, dia mengalami Roh yang berkarya di dalam hidupnya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, itulah sebabnya ada kata seorang hamba Tuhan berkata seperti ini. Kalau engkau mengalami Tuhan, engkau akan mengalami sukacita tanpa sebab. Sekali lagi ya, seorang hamba Tuhan berkata, kalau engkau mengalami Tuhan, engkau akan mengalami sukacita tanpa sebab. Saya dikasih seseorang perhatian, kado atau apalah, hati saya bersukacita, tapi ada sebabnya. Saya bersedih, ada sebabnya. Tetapi kata hamba Tuhan ini, kalau seseorang mengalami Tuhan, hatinya akan penuh dengan sukacita tanpa sebab. Kalau saya bercerita seperti ini, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, yang saya rindukan adalah, dan hendaknya kita rindukan bersama, bukan baik, bukan setia dalam arti ukuran manusia, tapi baik dan setia dalam ukurannya Tuhan. Dan itu tidak bisa dilatih, itu tidak bisa dipelajari, itu hanya bisa keluar sebagai kualitas dari buah roh ketika Roh Allah mengerjakan diri kita. Maka alamilah Roh Allah, hiduplah oleh Roh, maka engkau dan saya akan berbuah kebaikan dan kesetiaan. Kebaikan itu seperti apa? Roma 12 ayat 21. Surat Roma pasal 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ini kebaikannya Tuhan, bukan kebaikannya manusia. Jangan kalah dengan kejahatan, kalahkan dengan kejahatan dengan kebaikan. Kalau ada orang yang melukai kita, kalau ada orang yang berbuat kurang baik kepada kita, atau bahkan berbuat jahat, tetaplah berbuat baik. Dan kebaikan ini kebaikannya Tuhan, bukan kebaikannya manusia. Wahyu 2 ayat 10 ayat kita yang terakhir. Surat Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melempar beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai akhir, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kesetiaan Tuhan adalah kesetiaan sampai purna, setia sampai nafas yang terakhir. Setianya Tuhan adalah setia yang selalu baru setiap pagi. Kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Kesetiaan kita kepada Tuhan hendaklah juga setiap hari selalu baru sampai nafas terakhir kita. Maka kita akan dikaruniakan mahkota kehidupan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kalau kita mendengarkan suara Roh,
bukan suara saya ya, suara Roh. Jangan keraskan hati kita. Buka hati kita biar kita tidak hanya tahu tentang Roh Kudus, tetapi mengalami Roh Kudus yang mengubahkan hidup kita. Sama seperti buah, ia butuh waktu untuk berkembang. Demikian pula orang yang hidup oleh Roh, ia akan dituntun oleh Roh setiap hari semakin mematangkan buah Roh di dalam dirinya. Hendaklah kita akan didapati oleh Tuhan berbuah Roh, berbuah kebaikan dan kesetiaan. Hingga suatu saat kita akan mendengar suaranya. Baik sekali hambaku, hamba yang baik dan setia, masuklah dalam perhentian Tuhanmu.